Imam Syafi'i radhiyallahu an mengingatkan pada kita ketika kita berjalan jalan Allah, berlarilah menuju pada Allah. Kalau kita lelah, berlari-lari kecillah. Kalau kita lelah juga, berjalanlah. Kalau kita masih lelah juga, merangkaklah. Yang penting kita tidak pernah berhenti dalam perjalanan kita menuju Allah. Itu Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, sehat selalu ya. Yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Ada yang lupa loh. Sahabat-sahabat Smart School, tahu gak sih? 2 minggu nggak muncul gara-gara sakit David. Doain supaya David sehat terus ya. Amin. Makanya nih Ustadz, waktu lagi di EGD, ini ceritanya nih, waktu di EGD satu rumah sakit umum ya yang saya datang waktu itu. Perawat itu kan suatu pekerjaan yang luar biasa, nilai budi luhur, pahalanya bagus sekali. Saya nggak ngerti bagaimana ini perawat wanita sangat galak di pintu IGD ini. Jadi awal melihat saya tuh kayak udah nggak suka gitu. Ternyata bukan sama saya aja. Di belakang saya ada orang tua udah sesak ya, napas, dan ditanya sama perawat tersebut, sakitnya apa yang dirasakan? Orang itu bilang jantung sambil merintih. Suster bilang, jantung itu bukan penyakit, jantung itu organ. Sakitnya yang dirasain apa? Orang tua udah bingungan kan mau jawab. Jantung. Bapak, jantung itu organ. Gimana sih Bapak? Katanya. Wah, saya nggak tegang lihatnya. Orang itu udah. Untung ada perawat pria yang melihat dari jauh, langsung cepat tanggap, dan orang itu dibawa kursi roda ke IGD, di dalam. Intinya apa yang terjadi pada perawat ini, Ustadz? Masya Allah. Ada 3 hal nih sebenarnya kalau kita dengerin cerita tadi. Yang pertama adalah, ini ada dalilnya, ada kaidahnya. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Bicaralah pada seseorang dengan bahasa yang difahaminya. Tadi itu terjadi miscommunication. Dalam bahasa orang awam, namanya sakit jantung. Namanya sakit jantung. Dalam bahasa orang awam namanya sakit jantung. Pokoknya kalau sini sakit namanya sakit jantung. Dalam bahasa medis yang menurut ibu perawat tadi, ya jantung itu ya organ, bukan itu, benar nggak? Jadi terjadi miscommunication yang satu pakai bahasa teknis medis, yang satu pakai bahasa awam, benar nggak? Yang kedua adalah kita juga harus memahami bahwa kadang-kadang kita lelah dalam melakukan kebaikan. Bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit atau sebagai apalah, terserahlah. Dari jalan kebaikan ini ada lelahnya, benar nggak? Kadang-kadang sebagai ustadz juga kadang-kadang kita lelah. Lagi mau istirahat, lagi mau santai sedikit, tahu-tahu harus sudah ngisi lagi acara di mana, orang curhat panjang lebar segala macam, oke. Sehingga kita juga manusiawi sekali, perawat tersebut, dokter, segala macam lah, ustadz dan sebagainya, sampai pada titik lelah. Dan ketika dia sampai pada titik lelah, itu saatnya kita berhenti istirahat. Karena kita punya hak. Rasulullah SAW, salah seorang sahabatnya waktu itu mengatakan, sahabatnya ini mau terus-terusan sholat malam, nggak tidur-tidur. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Yang paling baik di antara kalian adalah aku, kata Rasulullah SAW, benar gak? Aku sholat malam, aku juga tidur. Mata kalian memiliki hak untuk istirahat. Badan kita ini memiliki hak untuk istirahat. Kita udah bahas dalam kajian-kajian tasawuf kita bahwa di dalam diri kita ini ada 3 unsur kan, ada unsur jasad, unsur nyawa, dan unsur ruh. Ketiga-tiganya punya hak. Jasad kita punya hak untuk istirahat. Nyawa kita juga punya hak untuk istirahat. Dia perlu dengerin musik, perlu dengerin puisi, karya-karya seni sebagainya untuk dia beristirahat. Dan ruh kita pun mempunyai hak untuk istirahat.
yang kita di dalam ajaran kita ketahui istirahat kita adalah bentuknya solat-solat, bentuknya zikir dan sebagainya. Jadi ini yang kedua, kita harus memahami semua orang punya saatnya, butuh waktu untuk istirahat. Dan yang ketiga, ini juga penting. Ketika kita bekerja, tentu kita diminta atau diharapkan bekerja secara ikhlas. Keikhlasan inilah sebetulnya yang seringkali mengalahkan rasa lelah tersebut. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan sama sekali tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Karena kita tahu hal jazaul ihsan illal ihsan. Secapek apapun, selelah apapun kita dalam berbuat kebajikan, Allah pasti akan balas dengan kebajikan pula. Nah, itu sebabnya juga waktu itu ini Hanzalah, nih kisahnya Hanzalah nih ya, untuk yang ketiga kita cerita kisahnya Hanzalah. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Hanzalah. Beliau datang kepada Abu Bakar Siddiq mengatakan, Abu Bakar Siddiq bertanya, apa kabarnya Hanzalah? Wah, Hanzalah sekarang udah jadi orang munafik katanya. Loh, kok bisa Hanzalah jadi orang munafik katanya? Iya, dia kalau lagi ngumpul-ngumpul sama Rasulullah SAW, dengerin cerita tentang sorga, tentang neraka, tentang ini segala macam. Wah, pokoknya imannya mantep banget, jos banget lah. Tapi ketika dia telah pulang kembali ke rumahnya, ngumpul sama anak bininya, udah main-main segala macam, dia udah imannya nggak kayak gitu lagi. Abu Bakar Siddiq mengatakan, kami pun seperti itu. Ayo kalau gitu kita ke Rasulullah SAW, ya kita tanya ceritanya bagaimana nih. Maka Abu Bakar Siddiq menghadap Rasulullah SAW bersama Hanzalah menceritakan kisah tersebut. Rasulullah SAW tersenyum. Seandainya saja kalian imannya itu sama ketika bersamaku, sama ketika dalam zikir-zikir bersamaku, dengan ketika kalian sendirian tidak ada diriku, tentu malaikat telah turun dari langit dan memberikan selamat kepada kalian. Rasulullah SAW mengatakan, sa'ah. Ada saatnya untuk kita mengisi ruh kita, ada saatnya untuk kita mengisi nyawa kita, ada saatnya bagi kita untuk mengisi jasad kita. Segala sesuatunya ada saatnya. Begitu juga kita. Kalau kita ke dalam ilmu tasawuf ini, benar gak? Sapu, pel, atau alat pembersih, itu kerjaannya emang untuk bersihin, benar gak? Tapi ada saatnya sapu, pel, dan alat pembersih itu membersihkan dirinya sendiri. Benar gak? Kita memang menjadi pralon-pralonnya Allah untuk menyebarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Iya, kita menjadi kepanjang tangannya Allah untuk menyampaikan rezeki-rezeki dari Allah kepada hamba-hambanya, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, memancarkan nurnya Allah kepada orang-orang sekeliling kita. Iya, tapi kita sendiri pun harus membersihkan diri kita, membersihkan cermin tersebut. Kita pun perlu waktu. Ibaratnya kita, kalau biar gampang ya, pompa air, benar gak? Memang kita dengan pompa air itu kita nyalurin air kemana-mana melalui peralon-peralon. Tapi pompa air ini juga harus dirawat. Itu sebabnya ketika kita lelah, ini pesan Imam Syafi'i tadi, ketika kita berada jalannya Allah, ketika kita lelah dalam berlari, ya udah lari-lari kecil aja. Kalau lagi udah lari-lari kecil masih lelah juga, jalan aja. Masih lelah juga, merangkak. Pokoknya kita nggak pernah berhenti untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Lazim atau wajar sekali dalam perjuangan kita merasakan kelelahan tersebut. Bahkan Nabi Yunus alaihi salam, ini beliau di kota Ninawe waktu itu, di dekat Mosul kalau sekarang di Irak. 30 tahun dakwah ngajakin orang ke jalan Allah, yang ikut 2 orang, coba bayangin. Beliau jadi lelah. Beliau akhirnya waktu itu menuju ke pantai, mau istirahat dulu lah, mau jalan-jalan naik perahu, bener gak? Naik perahu, kita tahu ceritanya berikutnya, perahu itu kelebihan beban, sehingga diundilah siapa yang harus dibuang ke laut. Dan dalam undian itu ternyata Nabi Yunus alaihissalam yang harus dibuang ke laut. Dan kita tahu cerita berikutnya, kemudian dimakan oleh ikan dan sebagainya, bener gak? Menunjukkan bahwa bukan aja kita, bukan aja suster tersebut, perawat tersebut, bukan aja dokter, bukan aja ustadz, bukan aja psikolog, bukan aja siapapun merasa lelah dalam menjalani kehidupan profesinya. Bahkan Nabi Allah alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam sendiri pun pernah merasakan keadaan seperti itu. Pesan dari Imam Syafi'i adalah
betapapun lelahnya kita, jangan pernah berhenti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, David. Baik Ustadz, paham. Nah, pada situasi seperti kemarin itu, kalau diteruskan, itu akan nggak terhindar eskalasi ketegangan. Apalagi kalau bukan orang tua yang sakit. Kalau anak muda yang sakit dan lebih kuat dan galak dari perawat tersebut, yang super sengit, maka setan kan akan bertepuk tangan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum pecah? Setan emang paling pinter. Pokoknya dia lihat celah dah pokoknya. Gimana caranya supaya di antara anak Adam pada berantem, bener gak? Kan itu dulu pertama kali waktu mau ciptain manusia kan setan dulu masukin di situ. Jadi gini ceritanya. Kalau kita kerja, jangan bohongi diri kita. Kalau kita capek ya capek, udah istirahat, bener gak? Makanya udah dah. Cobalah lihat bagaimana Allah ngaturnya. Kita harus istirahat 5 kali dalam sehari untuk sholat. Karena kita dipaksa oleh Allah untuk berhenti dalam kegiatan apapun, sepenting apapun. Pokoknya berhenti kata Allah, udah istirahat. Sholat 5 waktu, bener ya? Ini kalau kita lagi kerja capek, udah daripada kita ngeladenin orang dengan marah-marah, dengan cemberut. Kita ngeladenin orang, ngerawat orang sembari kita ngomel-ngomel. Udah. Istirahat aja, istirahat. Oke? Ambil air wudhu, sholat, tenang-tenang, doa-doa, zikir-zikir, tenangin lagi, stabilin lagi keadaan kita. Begitu juga kita yang datang. Kita juga harus paham. Memang betul kita lagi sakit. Tapi orang yang layanin kita mungkin juga punya 1001 masalah di rumah. Benar gak? Bisa jadi anaknya juga lagi sakit jantung. Benar gak? Bisa jadi suaminya juga lagi sakit jantung. Jadi banyak hal yang kita nggak ketahui. Yang membuat parah keadaan adalah kita selalu berusaha memikirkan apa-apa yang belum terjadi. Kita acting God. Kita seperti mau bertindak seperti Tuhan yang mau mengatur segala sesuatunya. Nah, ini yang buat masalah. Yakinlah setiap kali Allah memberikan musibah pada diri kita, musibah itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Yang buat kita seakan-akan berat, nggak bisa menanggung lagi, itu adalah karena kita overthinking. Karena kita kelewat banyak mikir. Khawatir ini, khawatir itu, mikir ini, mikir itu. Bagaimana kalau saya meninggal, bagaimana ntar istri saya, bagaimana ntar anak saya. Udah banyak orang meninggal, tenang-tenang aja, bininya hidup terus, anaknya hidup terus, benar gak? Dan ketika kita telah lewati itu semua, kita tersenyum seakan-akan gak pernah ada musibah itu menimpa kita, benar gak? Jadi marilah sama-sama kita jalani hidup ini dengan penuh keredoan. Yakinlah bahwa hidup ini selalu ada Allah yang menyertai kita. Nah, ini. Sehingga apapun musibah yang kita alami, kita yakin pasti kita bisa melewati musibah ini. Karena Allah bukan saja tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya, tapi Allah juga pasti kasih banyak sekali kemudahan-kemudahan. Kadang-kadang Allah punya rahasia tersendiri. Dia kasih kita cobaan begini. Dengan cobaan itu, tahu-tahu Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Tiba-tiba misalnya kita dapat musibah. Lalu kita udah lama nggak silaturahim dengan saudara kita misalnya. Tahu-tahu dengan musibah itu kita menjadi qadarullah, nyambung lagi silaturahim dengan orang yang udah lama kita nggak bener ya. Kita mikir nih, kita benar sakit mau kemana ya, ke rumah sakit itulah, ada saudara kita di situ. Jadi Allah punya 1001 cara. Musibah di sini tahu-tahu membawa rezeki yang luar biasa. Silaturahim yang selama ini tidak terjalin, tahu-tahu jadi terjalin lagi, benar gak? Dan banyak lagi rahasia-rahasia di balik itu semua. Tiba-tiba sakitnya hilang lagi. Benar kan? Allah cuma sekedar mau bikin silaturahimnya nyambung lagi. Udah gitu aja, sakitnya hilang lagi. Benar kan? Jadi Allah Maha Kuasa. Maha berkehendak untuk membuat apapun. Yang ketika kita tidak memahami hal itu, kita merasakan itu sebagai suatu musibah yang luar biasa. Tapi ketika kita telah menjalaninya, kita tersenyum dan mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kalau nggak ada kejadian itu, kita mungkin masih kagok-kagokan tuh untuk nyambungin lagi silaturahim tersebut. Jadi Allahu Akbar. Yakinlah Allah selalu bersama kita. Hidup ini bukan kita yang ngatur, hidup ini Allah yang ngatur. Tugas kita cuma 3, ya kan? Pertama, ikhtiar sebaik-baiknya.
doa kepada Allah, dan prasangka baik kepada Allah. Termasuk prasangka baik kepada semua orang di sekitar kita. Bahwa nanti orang tersebut yang udah kita prasangka baik mengkhianati kita, menyakiti hati kita, tenang aja men. Dia urusannya sama Allah. Karena dia yang zalim sama kita mendapat pahala yang banyak sekali dari keredoan kita dalam menjalani semua takdir yang Allah tetapkan untuk diri kita. Baik itu Yubit. Istirahat itu boleh dan terkadang wajib ya Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.